Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Al-Baqarah, lanjutan dari ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 8. Dan seperti di awal kita sampaikan, surat Al-Baqarah dari ayat kedua sampai kelima tentang sifat-sifat orang beriman, kemudian 6 dan 7 adalah tentang sifat-sifat orang kafir, dan yang terakhir yaitu dari ayat 8 sampai pada ayat yang ke-20 menegaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Berbicara mengenai kemunafikan, maka sesungguhnya an-nifaq atau kemunafikan salah satu di antara penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati adalah penyakit internal yang mungkin saja seseorang itu punya penyakitnya tapi tidak menyadari. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus rasulnya, Allah menegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah umat yang ummi, umat yang tidak bisa membaca dan menulis. Seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, as-sunnah, atau hikmah-hikmah dalam syariat. Dan sungguh mereka dari sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua, di antara faedah yang menarik dari ayat ini, ketika Allah menegaskan tentang tujuan diutusnya seorang rasul untuk mengajarkan kitab Al-Quran. Namun tidak hanya sebatas mengajar, tapi yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Tidak hanya sebatas diberikan ilmu, tapi diberikan ilmu dan disucikan jiwa mereka. Karena mungkin saja seseorang itu berilmu, tapi jiwanya tidak bersih. Sehingga terlahirlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas, tapi jiwanya tidak bersih. Maka berbicara mengenai kesucian jiwa, inilah yang menjadi di antara tujuan diutusnya Rasul. Mengajarkan ilmu dan mensucikan jiwa. Karena Allah tidak menginginkan orang-orang beriman adalah orang yang cerdas tapi jiwanya tidak bersih. Apalah arti sebuah kecerdasan, ilmu yang melimpah, yang banyak, namun jiwanya tidak baik. Bahkan kita dapati banyak kasus dalam kehidupan kita. Banyak orang bermasalah itu bukan orang bodoh, tapi orang yang cerdas. Kita perhatikan korupsi dengan angka yang luar biasa. Itu kalau dibagikan orang miskin, insya Allah orang miskinnya semakin menurun. Maka korupsi itu biasanya dilakukan orang yang pintar atau orang bodoh? Mana buktinya? Nggak ketahuan. Nggak ketahuan kan? Setelah berjalannya waktu baru ketahuan. Kalau seandainya dia bukan orang pintar, nggak akan bisa korupsi. Ada CCTV-nya, ada KPK-nya, ada tukang auditnya, tapi lolos juga, berarti pintar. Namun kok bisa orang pintar itu berbuat korupsi? Jawabannya karena jiwanya tidak bersih. Maka tujuan dari diutusnya seorang rasul, di samping mengajarkan ilmu, juga
membersihkan jiwa, atau dalam ilmu syar'i kita disebut dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, hati. Maka berbicara mengenai penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah penyakit kemunafikan. Maka dengan kita mengetahui tentang sifat-sifat orang munafik, satu, agar kita terhindar, jangan sampai ada penyakit yang masuk di dalam hati kita dari penyakit-penyakit kemunafikan. Yang kedua, Allah tegaskan dalam surat Al-Munafikun ayat kedua, humul adu fahdharhum. Allah menegaskan mereka adalah musuh-musuh. Al-Munafikun ayat 4. Al-Munafikun ayat 4. Allah mengatakan ya, humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh, maka waspadalah. Jadi berbicara mengenai tentang kemunafikan, satu, agar kita tidak terjangkiti sifat-sifat kemunafikan. Karena di antara sifat atau penyakit hati yang berbahaya adalah penyakit kemunafikan. Yang kedua, setelah kita jauh dari sifat-sifat kemunafikan, yang kedua dengan kita mengkaji sifat-sifat orang munafik, kita bisa waspada dari keburukan mereka. Karena orang munafik suka menimpakan keburukan, suka membuat makar. Makarnya ditimpakan kepada siapa? Orang beriman. Seharusnya mereka itu menjadikan orang beriman sebagai walinya, temannya, sahabatnya. Tidak. Bagi orang munafik, orang beriman musuhnya. Tapi setan, orang kafir, orang musyrik sebagai temannya. Oleh karena di awal kita sebutkan, setelah menyebutkan sifat-sifat orang beriman, sifat yang baik, thayyib. Kemudian setelah disebutkan sifat-sifat yang buruk, orang kafir. Di antara keduanya, antara orang beriman dan orang kafir, ada sifat yang lebih buruk daripada orang kafir. Siapa? Munafik. Sehingga nerakanya pun neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik nerakanya paling ujung, paling dalam. Karena sifatnya sangat buruk di mata Allah dan di mata manusia. Maka yang pertama, di ayat yang ke-8 ya, wa minan nas, dari sebagian manusia, berarti enggak semuanya, sebagian manusia saja. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Allah katakan mereka tidak beriman. Poin pertama, orang-orang munafik mengira dengan sebatas lisan bisa menjadikan statusnya orang beriman. Namun Allah mengatakan tidak. Perkataan lisan saja tidak bisa menjadikan orang itu menjadi statusnya mukmin. Karena jika dikatakan iman, maka mencakup 3 seperti yang kita sebutkan di awal. Apa itu iman? Kata para ulama, qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, amalan anggota tubuh. Sehingga lisannya, hatinya, dan anggota tubuhnya semuanya menyatu. Namun orang munafik tidak, sebatas lisannya, tapi hatinya sama perbuatannya tidak sesuai. Maka ketika orang munafik mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, itu sebatas lisan, tapi tidak ada pembuktian. Sehingga dari sini
orang munafik itu hanya sebatas main di lisan, tapi perbuatan hatinya tidak. Dan para ulama ketika mendefinisikan munafik, kemunafikan, mereka mengatakan ibtanul kufri wa idharul Islam. Menyembunyikan kekufuran tapi menampakkan seolah-olah seorang muslim. Maka munafik ada dua. Ada munafik yang sampai dalam perkara akidah, keyakinan. Yang kedua, munafik perbuatan. Jadi munafik ada dua. Satu, munafik dalam keyakinan. Kedua, munafik dalam perbuatan. Yang pertama, munafik dalam keyakinan. Seseorang itu sejak awal yang dia yakini adalah kekufuran. Tapi karena dia takut, akhirnya menampakkan seolah-olah sebagai orang yang muslim. Ya mungkin saja KTP-nya muslim, tapi apa? Dalam hatinya tidak ada keimanan. Mungkin saja KTP-nya seorang muslim. Bila perlu tulis di bajunya muslim, tapi sejatinya hatinya kafir. Yang ini apa? Munafik keyakinan. Yang kedua, dan munafik keyakinan ini yang kafir dan tempatnya di dalam api neraka selama-lamanya. Yang kedua, munafik perbuatan. Dia orang yang mukmin, dia orang yang muslim, namun terkadang 1, 2, 3 melakukan perbuatan munafik. Mungkin gak ada orang muslim itu berkhianat? Mungkin. Berbohong, ingkar janji. Dia orang mukmin, orang muslim, tapi dia melakukan 1, 2 hal perbuatan orang-orang munafik. Sehingga yang kedua ini dia statusnya tetap seorang mukmin muslim, tapi punya dosa-dosa kemunafikan. Sehingga kemunafikan ada dua, munafik keyakinan dan munafik perbuatan. Dan perkara kemunafikan perkara hati yang kita itu tidak bisa melihat hakikatnya. Sehingga seseorang tidak boleh mengatakan kamu munafik, tidak boleh. Tapi hanya sebatas boleh kita mengatakan, wahai fulan, perbuatanmu ini perbuatan orang munafik. Kalau menjas langsung engkau adalah munafik, tidak boleh. Karena munafik perkara hati, tidak ada yang tahu. Namun kita bisa melihat ciri-ciri, tanda-tanda dan sifatnya. Yang pertama sifatnya adalah yukhadi'unallah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Maka sifat yang pertama dari sifat orang munafik, suka menipu Allah dan orang-orang beriman. Mereka tidak menampakkan secara nampak karena mereka takut jika mereka menampakkan mereka akan diperangi. Mereka akan mendapatkan mara bahaya dari orang-orang beriman. Sehingga perbuatan mereka menipu, menampakkan seolah-olah bersama orang beriman, namun sejatinya mereka tidak beriman. Maka sebagaimana orang beriman, ketika dia bermuamalah dengan orang-orang beriman harus jujur, harus sesuai dengan yang ada. Namun bagi orang-orang munafik tidak. Yang senantiasa mereka lakukan adalah menipu Allah dan orang-orang beriman. Dan Allah mengatakan, wa ma yakhda'una illa, dan tidaklah mereka menipu melainkan diri mereka sendiri. Ketika mereka membuat tipu daya, makar bahasa kita ya,
maka sejatinya makar itu akan menimpa diri mereka sendiri. Jadi Allah menegaskan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, melainkan sikap menipu mereka itu justru menimpa diri mereka sendiri. Atau dalam bahasa kita, senjata makan tuan. Di antara sunnatullah dalam kehidupan, barang siapa yang berbuat kejahatan, kelak nanti kejahatannya akan menimpa dirinya sendiri. Jika tidak di dunia, maka di akhirat. Maka sifat kemunafikan menipu Allah dan orang-orang beriman, ini di dunia. Dan perbuatan menipu Allah dan orang-orang beriman ini dosa besar. Yang ketiga, dan orang yang menipu, yang tahu menipu itu siapa? Dia dan Allah. Kalau orang beriman tidak tahu perkara gaib. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara gaib. Seharusnya ketika dia punya penyakit yang satu ini menipu, seharusnya segera bertobat, selesai dari perbuatan buruknya. Namun orang-orang munafik menipu orang Allah dan orang-orang beriman dan dia menikmatinya. Namun perbuatan menipu ini justru membahayakan dirinya sendiri. Allah menegaskan di dalam surat Fatir ayat 43. Potongan ayatnya ketika mengatakan istikbarun fil ardi wa makru sayyi. Mereka berbuat kesombongan di muka bumi. Dan mereka merencanakan rencana yang jahat. Kemudian Allah mengatakan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Tidaklah rencana jahat melainkan akan menimpa orang yang membuatnya sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah mereka melihat tentang ketentuan Allah yang berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan mereka tidak akan bisa merubah ketentuan Allah. Jadi sunnatullah, dan jika disebut sunnatullah itu ketetapan Allah yang tak akan berubah. Contoh, matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ini sunnatullah. Sampai hari kiamat akan seperti itu. Kecuali nanti ketika terjadi hari kiamat besar, kelak nanti matahari akan terbit dari barat, terbenam ke timur. Api itu panas. Ini sunnatullah. Jika disebut api pasti panas. Maka di antara sunnatullah dalam kehidupan adalah makar yang jahat kelak nanti akan menimpa pelakunya sendiri. Maka ketika orang-orang munafik itu suka menipu Allah dan orang-orang beriman dan mereka merasa seolah-olah bisa menipu, menang. Allah mengatakan tidak. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu, justru akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma yash'urun. Dan mereka tidak akan merasa. Mungkin gak orang itu punya penyakit tapi gak merasa? Mungkin kan? Tiba-tiba selesai gitu. Mungkin saja orang itu mendapati keburukan, tapi karena sudah biasa dengan keburukannya nggak merasa. Punya sakit nggak dirasa, nggak pernah diobati. Tiba-tiba, terus karena dia tidak mengobati dirinya sendiri, nggak merasa. Maka Allah mengatakan, wa ma yash'urun, orang-orang munafik nggak akan merasa. Padahal apa? Makar yang dia buat kelak nanti akan menimpa dirinya sendiri. Allah mengatakan fi qulubihim marad. Di hati-hati orang munafik itu ada penyakit.
penyakit kemunafikan. Dan kita ketahui penyakit ada dua, penyakit eksternal dan internal. Ada penyakit luar, penyakit dalam. Dan tidak hanya dalam perkara agama, dalam perkara dokter pun demikian. Ada penyakit luar kelihatan, ada penyakit dalam yang tidak bisa dilihat. Sehingga ada namanya medical check up, biar tahu sejak dini apa sih penyakit-penyakitnya. Maka mengatakan fi qulubihim, di hati-hati orang munafik ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit kemunafikan. Maka berbicara mengenai kemunafikan termasuk penyakit hati yang berbahaya. Maka mengatakan fazadahumullahu maradha, Allah menambahkan kepada mereka penyakit. Di antara ancaman Allah yang keras kepada orang munafik, jika mereka punya penyakit munafikan, maka segeralah bertobat kepada Allah, segera menyelesaikannya, tidak terus menambahkan penyakitnya. Namun jika dia memiliki penyakit, dibiarkan, kelak Allah akan tambahkan penyakit lagi. Maka di antara faedah yang pertama, penyakit kemunafikan ini muncul dari dalam apa dari luar? Dia dari dalam, tapi sebabnya dari luar. Manusia itu secara fitrahnya fitrah baik. Namun dalam perjalanan waktu terkadang ada sebab-sebab yang menjadikan dia orang munafik. Dan orang itu berbuat kemunafikan di antara sebabnya. Orang itu berbuat kemunafikan apa sebabnya? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti. Melihat seolah-olah indah tapi ternyata itu membahayakan. Apakah setiap yang indah itu pasti baik? Belum tentu. Gula manis apa tidak? Manis. Tapi membahayakan bagi yang punya penyakit gula. Tidak selalu yang manis itu manis, tapi terkadang yang manis itu membahayakan. Maka penyakit kemunafikan, Allah mengatakan itu penyakit hati. Jika tidak segera diobati, Allah akan tambahkan. Allah menegaskan dalam surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan sekaligus. Di antara hukuman berat di dunia ketika orang itu berpaling dari Allah, Allah palingkan sekaligus. Ketika tidak mau keimanan, memilih kemunafikan, kemudian tidak mengobati segera penyakit kemunafikan, Allah palingkan sekaligus hatinya menjadi penyakit demi penyakit. Ini menjadi ayat ancaman kepada orang-orang yang munafik. Sifat kemunafikan, sifat yang muncul. Jika ada penyakit yang satu ini, kemudian tidak diobati, dibiarkan, di antara ancaman Allah, Allah akan tambahkan penyakitnya kembali lagi. Di dunia, Allah tambahkan penyakit kemunafikan. Dan di akhirat Allah mengatakan, walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Dan bagi mereka siksa yang pedih dengan apa-apa yang mereka dulu berbuat dusta. Maka yang kedua, sifat orang munafik yang Allah sebutkan adalah berbuat dusta. Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, ayatul munafik salasa, tanda orang munafik tiga. Salah satunya idza haddasa kadhibah. Jika dia berbicara suka dusta, bohong.
makan gorengannya 3, bilangnya dulu. Jualan buah mangga, bilangnya manis. Dimakan nano-nano rasanya. Dan juga yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu, di antara sifat yang paling buruk adalah sifat dusta, bohong. Baik dusta terhadap Allah maupun dusta terhadap manusia. Dusta terhadap Allah contohnya seperti dustanya orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mengatakan Allah punya anak. Ini benar apa dusta? Dusta. Karena Allah mengatakan kul huwallahu satu. Maka yang mengatakan Allah punya anak sehingga ada Tuhan anak berarti dusta. Dan juga sifat yang paling buruk di tengah manusia adalah sifat dusta yang kita sebutkan. Mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Mungkin. Mungkinkah seorang mukmin itu minum khamr? Mungkin. Minum khamr saja mungkin, apalagi rokok. Tapi mungkinkah seorang mukmin bohong? Tidak. Meskipun dalam kenyataannya ada nggak? Ada kan? Kenapa dalam hadis mengatakan tidak? Karena sifat yang paling buruk jika dia beriman bohong. Apa yang? Bukan berarti nggak ada. Ada nggak orang muslim yang berbohong? Itu paling buruk. Sampai Rasul mengatakan orang muslim mencuri mungkin. Orang muslim minum khamr mungkin. Tapi kalau berbohong ini apa? Tidak mungkin. Menunjukkan jika dia orang beriman itu nggak mungkin terjadi. Menunjukkan betapa buruknya sifat bohong. Dan tidaklah ada satu kebohongan melainkan akan menuntun untuk berbohong yang kedua. Kapan selesainya? Nggak selesai sampai dia bertobat. Ditanya, kamu tadi dari mana? Dari masjid. Bohong. Kemudian ditanya yang kedua, di masjid ngapain? Baca Quran namanya di masjid, atau sholat, atau ikut pengajian. Bohong tidak? Bohong. Ditanya yang ketiga, pasti bohong lagi. Gak akan sampai kepada, gak akan keluar dari kebohongan. Sehingga Rasul mengatakan, iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Kenapa? Karena dusta ini menuntun pada perbuatan keburukan setelahnya. Dan tidaklah seseorang itu berbuat dusta nanti akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Menunjukkan buruknya perbuatan dusta. Kecuali dusta yang kita sebutkan boleh ya di pertemuan lalu. Dustanya seorang suami kepada istri demi untuk menyenangkan, jangan dipotong habis itu. Jadi bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istri boleh. Atau berbohongnya seseorang untuk mendamaikan saudaranya yang bersengketa boleh. Yang ketiga, bohong dalam peperangan. Perang, Bu. Boleh bohong nggak? Kamu grupnya mana? Saya grupnya sana. Dibunuh dia. Maka berbohong pada saat-saat darurat boleh. Muslim apa mukmin? Oh, wah, kembali. Muslim atau kafir? Apa muslim atau kafir?
jika kamu muslim, saya patahkan kakimu. Maka pada dasarnya boleh berbohong. Enggak. Seperti kisahnya Ammar ibnu Yasir. Ketika disiksa dengan sangat keras oleh orang-orang musyrik. Orang tuanya saja dibunuh, Sumayyah. Akhirnya Ammar gak kuat. Maka dia mengatakan perkataan kufur. Menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dan memuji berhala. Akhirnya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Aku disiksa nggak kuat. Akhirnya aku mengatakan perkataan kufur. Maka Rasul mengatakan tidak. Asalkan hatimu tetap beriman. Jika mereka mengulangi siksamu, ulangi lagi seperti kemarin. Ini dalam keadaan darurat. Muslim apa enggak? Muslim apa enggak? Ini dia ketangkep. Terjadi peperangan, ketangkep. Muslim apa enggak? Kalau dia bilang muslimah, habis dia. Maka boleh pada saat itu dia berdusta. Seperti juga bohongnya Nabi Ibrahim ketika istrinya ditangkap sama dia. Sama raja. Raja ingin istrinya Ibrahim, Sarah, karena cantiknya luar biasa. Kemudian raja mengatakan, ini perempuan siapa? Hei laki-laki, saudariku. Apa bilangnya? Saudariku. Kira-kira marah gak Sarah? Marah. Istri dibilang saudari, tapi Nabi Ibrahim, diam. Nggak tak kasih tahu. Akhirnya dikasih tahu. Kalau saya bilang saya suamimu, saya dibunuh. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan engkau adalah saudariku. Dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali dalam 3. Dan Nabi Ibrahim seorang Nabi dan Rasul yang tidak pernah berdusta dalam hidupnya cuma 3. Kecuali 3. Berdusta saat dulu dengan istrinya. Kedua, berdusta kepada kaumnya. Ketika diajak nyembah berhala, dia mengatakan saya sakit. Yang ketiga, bentar, saya lupa. Hah? Ada ingat? Meski demikian, nanti ketika di hari akhirat Nabi Ibrahim malu. Dalam kisahnya Isra Mi'raj, dalam kisah nanti di padang mahsyar, semua manusia pada datang ke Nabi, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Ibrahim, masing-masing minta undur, gak bisa menyelamatkan kecuali Nabi Muhammad. Maka di antara yang disebutkan Nabi Ibrahim, saya malu untuk menghadap Allah. Kenapa? Karena dulu saya pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Jadi padahal dustanya itu dusta yang baik. Meski demikian merasa malu. Menunjukkan betapa buruknya sifat dusta. Dan sifat dusta dimiliki oleh orang-orang munafik. Berikutnya yang ketiga. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan justru kami berbuat perbaikan. Orang munafik adalah orang yang suka berbuat kerusakan. Dalam tafsirnya 2. Baik kerusakan yang sifatnya kemaksiatan. Jadi berbuat kemunafikan itu maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka perbuatan kemaksiatan itu memberikan dampak kerusakan. Tidaklah ada satu kerusakan di muka bumi, melainkan salah satu sebabnya karena perbuatan dosa. Yang kedua, kerusakan sifatnya kerusakan.
Semua orang jika melihat perbuatan orang munafik kerusakan. Menipu orang beriman, mengadu domba di antara orang beriman, kerusakan. Tapi setiap mereka diberitahukan jangan berbuat kerusakan, mereka mengeklaim mereka adalah orang yang paling baik. Enggak, justru ini apa? Ini memperbaiki. Misalnya habis membakar hutan dibakar. Kok dibakar? Oh, enggak, justru apa? Ini saya memperbaiki keadaan. Membuang sampah sembarangan misalnya. Kerusakan tidak? Kerusakan. Kalau membuang sampah sembarangan nanti ketika hujan akan bikin masalah baru. Ketika dikasih tahu jangan berbuat hal yang buruk, kerusakan. Apa bilangnya? Justru saya berbuat perbaikan. Ini sifat-sifat orang munafik. Setiap kali berbuat kerusakan, mengeklaim dirinya adalah orang yang berbuat perbaikan. Maka mengatakan ala innahumul mufsidun, ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang munafik perusak. Walakin la yash'urun, tapi mereka merasa tidak merusak. Baik kerusakan yang sifatnya kemaksiatan maupun kerusakan secara langsung atau dalam istilahnya maknawi hissi. Jika orang munafik suka berbuat kerusakan, maka orang beriman sebaliknya. Sifatnya orang beriman senantiasa mengadakan perbaikan. Jika ada dua orang yang bersengketa, gimana sikapnya orang beriman? Mendamaikan. Malah nggak dirusak, didamaikan. Jika sampahnya berserakan di mana-mana, sikapnya orang beriman gotong royong untuk membersihkan. Ini orang beriman. Kalau orang munafik enggak sekaligus. Orang beriman ketika melihat kerusakan maka segera untuk memperbaiki. Orang munafik melihat kerusakan sekaligus dirusak. Ketika ditegur, enggak, kami mengadakan perbaikan. Maka jika ada sifat-sifat seperti ini, maka ketahuilah salah satu sifat-sifat orang munafik. Ayat setelahnya, wa idza qila lahum aminu, jika dikatakan kepada mereka berimanlah. Maksudnya berimanlah dengan iman yang baik. Seperti imannya para sahabat. Iman itu engkau beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika dikatakan kepada mereka berimanlah dengan iman yang sempurna, iman yang baik. Seperti orang beriman pada yang lainnya, seperti imannya para sahabat. Qalu, mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami ini akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh? Jadi orang beriman dituduh orang bodoh sama orang-orang munafik. Ini lebih susah dengan orang munafik. Melihat orang kafir itu hebat. Tapi melihat orang mukmin bodoh. Jadi kalau orang beriman punya karya, punya kebaikan, maka kebaikannya itu nggak ada baiknya di mata orang munafik. Sebaliknya, jika lawannya orang beriman, senantiasa dipuji-puji. Dan orang beriman dituduh dengan sufaha, bodoh. Semakin sering ke masjid, semakin bodoh. Semakin dia punya menghidupkan sunnah, dituduh paling bodoh. Semakin dia rajin sedekah,
Dituduh apa? Bodoh. Punya uang kok dibuang? Buang. Jadi melihat orang beriman itu bodoh. Jika orang beriman dinilai bodoh, maka orang munafik dengan orang kafir pintar. Jangan sering ngaji, nanti bodoh. Itu orang munafik. Cari yang lain, konser. Nah, inilah apa? Wah, misalnya ada konser dangdutan, inilah apa? Festival apa yang namanya? Musik. Apapun yang dilakukan orang beriman, semua itu nggak ada nilainya. Nilainya pasti negatif, kurang. Tapi menilai orang yang di luar Islam, orang mukmin senantiasa cakep, 100. Ini loh yang hebat. Apa nggak ada orang pintar di orang mukmin? Ada ke orang pintar di orang mukmin? Banyak. Bahkan peradaban kaum muslimin, peradaban dunia itu sumbangsi dari kaum muslimin. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Itu yang kita pelajari. Sebelum Thomas sudah ada dari kaum muslimin. Yang menemukan angka 0 siapa? Kaum muslimin. Yang pertama kali kedokteran, kaum muslimin. Penerbangan, kaum muslimin. Kalau kita baca sejarahnya di pertengahan abad. Bahkan pernah Raja Romawi. Sebelum Islam muncul, ada dua peradaban, Romawi dan Persia. Suatu ketika peradaban kaum muslimin naik, orang-orang Romawi itu sering mendengarkan orang-orang muslim itu aneh-aneh. Kenapa? Punya sihir. Akhirnya suatu ketika Raja Romawi dikasih hadiah jam. Jamnya itu bisa berputar sendiri dan bisa mengetahui musim panas, musim dingin. Zaman itu sudah ada jam dinding mengetahui musim panas, musim dingin. Ketika Raja Romawi dikasih hadiah jam, mengatakan benar bahwasanya orang-orang muslim banyak sihirnya. Kenapa? Ini benda bisa bergerak. Ini benda bisa bergerak. Kok bisa bergerak? Tuh, zaman itu apa? Kaum muslimin sudah bisa bikin jam. Bukan jam-jam biasa, jam yang luar biasa. Namun lagi-lagi kehebatan orang beriman, orang muslim tidak pernah akan diakui oleh orang-orang munafik. Orang munafik senantiasa melihat orang beriman, mengatakan sufaha, mereka orang-orang bodoh. Maka Allah mengatakan ala innahum sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka lah justru yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Ayat setelahnya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Jika berhadapan dengan orang-orang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka. Dalam tafsirnya para pembesar-pembesar kekafiran atau dedengkot kekafirannya, bos-bosnya. Qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Enggak, kemarin kita nipu-nipu saja biar menyenangkan orang-orang muslim. Sejatinya apa? Kami bersama kalian. Hal ini menegaskan berarti orang munafik bermuka dua. Ketemu orang beriman, bilang iman. Ketemu orang muslim, bilangnya muslim. Tapi ketika sama yang kafir,
Mereka mengatakan enggak, kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami hanya memperolok-olok. Setiap melihat syiar-syiar Islam pasti diolok-olok. Ngapain tuh sholat-sholat di tengah lapangan? Melihat orang muslim sedang sholat istisqa, apa itu? Melihat orang muslimah memakai hijab yang syar'i, ngapain tuh? Punya apa? Punya badan ditutup-tutup gitu. Yastahzi'un, suka memperolok-olok syiar Islam. Kan aneh, Bu. Aneh apa? Dia menganggap dirinya muslim, tapi ketika diajak mensyiarkan Islam, gak suka, memperolok-olok. Yang setiap ada syiar-syiar Islam pasti gak suka. Ada pengajian gak suka. Ibu ngapain ke pengajian? Tren kok, tren pengajian. Tren itu yang keren dikit loh gitu. Jalan-jalan kemana, Bu? Ke mall. Tren kok ke pengajian. Nah ini apa? Tadi melihat syiar-syiar Islam itu nggak betah, nggak suka. Boleh nggak jalan-jalan ke mall? Ya boleh. Siapa yang melarang? Tapi tetap hatinya orang mukmin itu lebih suka dengan sesuatu yang di dalamnya ada ridho Allah. Jika memang ke mall bisa mendatangkan ridhonya Allah, suka. Ngapain ke mall? Belanja bulanan. Seneng nggak? Ya seneng. Karena dengan belanja, ya, buat makan anak dan suami. Orang beriman itu senantiasa kesenangannya itu jika ada ridhonya Allah. Setiap melakukan kegiatan apa saja, itu tolak ukurnya adalah ridhonya Allah. Kira-kira seneng apa enggak? Misal nih Bu, misal kalau hari Ahad Bu, senam-senam itu, senam apa namanya, aerobik itu apa itu? Di mana biasanya Bu? Di lapangan. Pakai musiknya koplo. Kemudian pakaiannya, masya Allah. Boleh enggak? Tadi tolak ukurnya orang mukmin muslim apa? Ridhonya Allah. Kira-kira olahraga dengan diri dangdut koplo, kemudian pakaiannya super ketat, juga di belakangnya ada bapak-bapak. Kira-kira pantas gak sebagai seorang muslimah? Meskipun pakai hijab, tahu hijabnya Bu? Hijab yang dibundar-bundar kemudian diikatkan gitu. Ya tadi, jika memang itu nggak Allah sukai, bagi orang beriman mundur. Meskipun diajak, ibu ayo sesekali dah, enggak. Kenapa? Saya melihat acaranya jauh dari ridhonya Allah. Cari tempat yang lain. Gimana caranya? Bikin grup sendiri. Bikin grup sendiri. Cari tempat yang tertutup, olahraga sendiri. Bisa nggak gitu? Beneran? Ya, sudah bikin belum? No. Bikin. Ketika Mbak, dalam arti gini, ketika ada masalah hadirkan solusi. Membentuk komunitas itu penting dalam kehidupan seorang mukmin muslim. Bahkan kuatnya keimanan dan keislaman karena komunitas. Ini komunitas tidak harus semuanya sepuh. Jadi apa? Pokoknya komunitas itu. Komunitas pengajian, komunitas olahraga muslimah misalnya. Membentuk komunitas penting. Karena Allah mengatakan
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mereka saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah mengatakan mereka itu satu orang atau banyak? Banyak. Kata para ulama, bergotong royong, berkomunitas, bersama-sama itu menguatkan. Coba misalnya Bu, misalnya gitu kan, mau ikut olahraga, nggak ada yang pakai hijab kecuali ibu sendiri. Kira-kira nyaman nggak? Awalnya mungkin nyaman tapi malu-malu. Akhirnya apa? Besoknya mulai agak goyah. Berikutnya lebih goyah lagi, akhirnya lepas. Apa sebabnya? Kalah sama komunitas yang lain. Sehingga membentuk komunitas itu penting dalam kekuatan iman dan Islam. Jadi siap? Siap gak nih? Nah. Ayat setelahnya, ketika mereka memperolok-olok orang beriman, Allah mengatakan, Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Tadi, mereka itu inginnya memperolok-olok orang beriman. Tapi sejatinya justru Allah yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Orang munafik itu aneh bin ajib. Mereka bersama komunitas orang beriman, tapi hatinya sama orang kafir. Padahal orang kafir pun tidak mengakui. Apakah orang kafir itu mengakui orang munafik? Enggak juga. Kalau sudah selesai manfaatnya ditinggalin. Allah mengatakan mudaddabina baina dzalik. Orang kafir, orang munafik itu mudaddabin. Di antara keraguan antara orang beriman dan orang-orang kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak keberiman, enggak juga pada kafir. Secara kebersamaan bersama orang beriman, tapi secara hati kepada orang-orang kafir. Ini dalam perkara agama saja nggak baik. Dalam perkara kehidupan rumah tangga baik nggak? Suaminya punya istri si B, tidurnya bareng si B, di rumahnya sama si B, tapi hatinya sama si C. Kira-kira baik nggak? Nggak baik. Sama manusia saja udah baik, apalagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebuah kesesatan di antara sesatnya seseorang dalam kehidupan ketika terombang-ambing dalam kemunafikan. Apa sebabnya? Allah mengatakan ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menjual atau mereka adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Lafaz yang Allah mengatakan mereka orang-orang munafik membeli kesesatan dengan petunjuk. Sebenarnya orang-orang munafik itu lebih dekat dengan keimanan lebih jauh. Orang-orang munafik sejatinya lebih dekat dengan keimanan apa kafiran? Keimanan. Karena dia dalam komunitas orang-orang beriman. Namun apa? Dia menukar, membeli kesesatan dan imannya dilepaskan. Sudah jelas-jelas di atas hidayah yang benar dengan orang beriman bersama. Dengan orang beriman mungkin sholatnya bareng, mungkin jalannya bareng, mungkin dalam satu komunitas. Namun dia melakukan kesalahan menukar, imannya dilepas dan lebih mencintai kekafiran. Kok bisa? Itulah setan menghiasi sesuatu kemaksiatan menjadi indah.
Sesuatu yang buruk dibikin indah. Sesuatu yang buruk dibikin indah, sesuatu yang indah dibikin buruk. Itulah di antara talbis iblis. Yang mungkin orang nggak sadar. Kebayang nggak, Bu? Nggak kebayang. Kita bisa lihat pada orang yang merokok. Orang yang merokok, tahu nggak rokok itu berbahaya? Mana buktinya? Tertulis. Merokok dapat menyebabkan kanker kantong kering para istri. Menyebabkan ini dan itu. Bahkan kalau kita lihat pamflet, kan besar-besar tuh. Merokok membunuhmu. Tapi lagi-lagi kalau sudah dibutakan oleh setan, sesuatu yang buruk terasa indah. Jadi gak usah susah. Gimana caranya? Gimana contohnya? Sesuatu yang buruk dijadikan indah. Lihat saja orang merokok. Dia sudah tahu itu adalah keburukan, tapi dia menikmati. Kenapa? Karena sejak awal tidak langsung tobat. Tidak langsung membatasi dirinya, tidak mensucikan dirinya. Kalau mau contoh lagi, Bu, orang kalau masuk WC umum. Orang kalau mau masuk WC umum, pertama kali mau masuk gimana? WC umum yang tahu Bu, yang WC umum itu? Yang jarang, yang banyak pakai gitu. Pertama kali masuk gimana? Itu di awal. Ketika sudah masuk nyaman, lama nggak keluar-keluar. Ternyata di dalam sambil main HP. Pada tempatnya bau, kotor, najis. Kenapa dia nyaman? Sudah hilang sensitifnya. Sesuatu yang buruk dijadikan indah. Bahkan tempat merokok yang paling nikmat, kata mereka, Bu. Saya belum pernah coba sih. Di mana? Kok pada tahu semuanya nih? Nah, ini sebatas gambaran saja. Orang-orang munafik itu menukar tadi membeli kesesatan dengan petunjuk. Sudah punya hidayah dilepas. Yang diambil kesesatan. Maka mengatakan fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Gak akan beruntung jual beli mereka dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Sehingga kesalahan mereka sendiri adalah sudah punya hidayah mereka lepas. Kalau orang beriman sudah punya hidayah, dipegang dengan kuat. Dan tidak hanya dipegang, dia mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan lurus, tambahkan hidayah kami, kuatkan hidayah kami. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kuatkan, teguhkan hati kami di atas hidayah ini. Minta dikuatkan, diteguhkan. Ini kalau orang beriman. Tapi orang munafik sudah dikasih hidayah, ditunjukkan, dilepas. Maka mengatakan ini orang gak akan mendapatkan untung dalam jual belinya dan bukan termasuk orang mendapatkan hidayah. Mas berapa itu? Cukup? Belum? Allah sebutkan perumpamaan mereka. Masaluhum kamasalis tauqada nara. Perumpamaan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Ketika dia menyalakan api, menerangi apinya sekelilingnya. Kemudian Allah padamkan api mereka dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Ini perumpamaan. Di antara sisi balaghah Quran,
Al-Quran jika menjelaskan terkadang bikin masal, perumpamaan untuk memberikan pemahaman. Yang disebutkan perumpama orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Yang orang munafik tidak punya api, apinya dari yang lain. Kalau orang beriman, dia yang punya api sehingga bisa menerangi. Kalau orang munafik, dia menyalakan, berarti tidak punya api. Minta api sama yang lain. Ini kehidupan orang munafik di dunia. Orang munafik itu di jalan yang terang benderang bersama orang beriman. Sudah punya cahayanya. Sudah mendapatkan cahaya. Tapi tidak punya iman. Iman itu ibarat cahaya. Kemunafikan gelap. Kalau orang beriman itu punya cahayanya. Mana buktinya? Kalau waktunya sholat dia tahu. Dia menuju sholatnya. Itu cahaya. Orang beriman tahu ketika dia waktunya puasa, dia puasa. Dituntun. Kapan dia puasa, kapan dia sholat, kapan dia berbakti, kapan dia berbuat kebaikan. Dia punya cahayanya. Namanya cahaya itu memberikan jalan. Orang beriman, dia memiliki iman, dia punya cahaya, dia berjalan kemana saja dengan cahaya imannya. Setiap melangkahkan kaki, dia sudah tahu kemana kaki ini mau dijajak jalan. Karena dia punya cahaya iman. Pasti yang dicari tempat yang baik. Karena cahaya imannya. Namun orang munafik, dia gak punya cahaya, karena munafik. Namun dia di tempat yang terang, benderang, bersama orang-orang beriman. Di dunia ini gambaran orang munafik. Ketika orang munafik dia wafat, dhahaballahu binurihim, Allah langsung cabut cahayanya. Sehingga makna dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Dalam tafsirnya, ketika mereka mati langsung gelap. Alam kubur itu alam yang gelap bagi orang yang tidak punya cahaya. Tapi alam kubur alam yang indah, yang terang benderang bagi siapa yang punya iman. Maka inilah gambaran orang munafik. Di dunia mereka itu mendapatkan cahaya. Namun karena mereka tidak punya iman, mereka tidak punya cahaya. Ketika dia mati, langsung Allah hilangkan cahayanya. Sehingga Allah mengatakan, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Allah biarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Adapun orang beriman, sebagaimana orang munafik gak punya cahaya, maka orang beriman punya cahaya. Di dunia punya cahaya, di alam barzakh punya cahaya, dan ketika dibangkitkan orang beriman pun punya cahaya. Di antaranya cahaya dalam kehidupan, Allah menegaskan as-salatu nur. Salat itu cahaya. Siapa yang ingin kuburannya nanti lapang, terang, apa kuncinya? Salat. Rasulullah bersabda, as-salatu nur. Salat adalah cahaya. Dan ketika dibangkitkan pun orang beriman akan punya cahaya. Orang munafik tidak punya cahaya. Dan Allah mengatakan summun bukmun umyun fahum la yarju. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak dapat kembali. Di dunia orang munafik bisa melihat gak? Bisa. Bisa mendengar gak? Bisa. Bisa berbicara? Tapi kenapa Allah mengatakan mereka itu tuli, bisu, buta? Dan kelak sebagaimana mereka itu dulunya tuli, bisu, buta di dunia, ketika dibangkitkan pun tuli, buta, bisu.
makna dalam ayat ini, orang munafik itu bisa melihat secara pandangan mata, namun tidak bisa melihat kebenaran. Orang munafik bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran. Orang munafik bisa berbicara, tapi tidak bisa berbicara dengan kebenaran. Dalam artian, orang beriman, jika melihat kebenaran, dia tahu, ini benar. Bisa melihat yang benar, dan melihatnya pun yang benar. Itu orang beriman, dengan cahayanya. Namun orang munafik tidak bisa melihat yang benar, dan ketika melihat pun gak akan benar. Orang munafik punya telinga. Orang beriman punya telinga. Orang beriman ketika dia mendengarkan yang baik dan menggunakan yang baik. Kalau orang munafik tidak bisa mendengar yang baik. Seandainya mendengarkan A, B, C, D, pasti yang dipilih nggak benar. Kalau orang beriman, dari sekian banyak perkataan yang ada yang masuk, pasti dipilih yang paling benar. Dan mengenai sifat-sifat orang beriman yang sempurna, Allah sebutkan tentang sifatnya orang beriman. Dalam surat Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan, lalu mereka mengikuti, mengambil perkataan yang terbaik. Dalam kehidupan kita mendengar banyak berita atau enggak? Di medsos berapa banyak? Banyak. Di dunia nyata banyak? Banyak. Tapi sikapnya orang beriman yang Allah puji, mereka hanya mengikuti, mengambil perkataan yang terbaik. Maka sifatnya orang beriman, jika dia mendengarkan banyak perkataan, banyak berita, dia mengambil yang paling baik. Kalau orang munafik enggak. Orang munafik mengatakan summun. Dia bisa mendengar, tapi tidak bisa mendengar yang baik. Andai kata dia mendengarkan banyak berita, pasti yang diambil yang buruk. Orang munafik bisa melihat, tapi dari sekian banyak yang dilihat, pasti yang dilihat yang buruk. Ada gak orang itu yang jika dia itu melihat, pasti melihat yang buruk? Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ada di antara sifat yang gak baik di tengah manusia, suka mencari-cari aibnya orang lain. Padahal aibnya sendiri dia tidak cari. Jadi kalau orang lain berbuat 1-2, itu yang disorot. Sedangkan setelah kebaikan yang dilakukan, nggak dinilai. Di antara ciri orang munafik. Jika orang beriman melihat aib kekurangan saudaranya, gimana sikapnya? Hah? Namanya saudara, Bu, ditutupi. Saya punya adik, kakak, orang tua, istri, anak. Ternyata ada kekurangannya, maka segera saya tutupi. Segera saya perbaiki. Ini aib, kekurangan. Karena saudara saya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, man satara musliman, barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, satahullah fid dunya wal akhirah, Allah akan tutupi nanti aibnya di akhirat. Jika orang beriman, sikapnya ketika melihat kekurangan saudara ditutupi, dibenarkan.
masih dibenarkan biar tidak ada lagi kesalahan. Namun orang munafik enggak. Jika dia melihat aib, langsung ditangkap aibnya dan dipost. Jadi, kalau melihat kekurangan orang beriman itu kayak apa? Kayak mendapatkan senang dia. Kita bisa perhatikan dalam kisahnya Aisyah. Dalam kisah Hadisatul Ifki, berita dusta yang pernah dituduhkan kepada Aisyah. Aisyah itu pernah ikut perang sama Rasulullah. Qadarullah tertinggal pasukan. Akhirnya, ya, karena beliau tertinggal di belakang ketemu dengan sahabat yang lain. Akhirnya dibawa pulang. Dan para sahabat zaman itu kalau perempuan itu dimasukkan dalam tempat apa namanya? Onta itu di atasnya ada kayak apa namanya? Keranda kayak ya adalah tanduk ya. Kalau keranda agak takut gimana gitu. Tanduk ya. Kata Aisyah, dulu kami perempuan-perempuan zaman itu beratnya enggak, daging kita itu enggak berat. Maksudnya gimana, Bu? Langsing. Enggak usah diperjelas maksudnya apa. Jadi ketika kalau naik enggak terasa. Kalau turun pun enggak terasa. Akhirnya beliau ketinggalan. Ketika ketinggalan, kemudian pasukan, ada namanya Safwan bin Mu'attal yang mengantarkan. Sesampainya di kota Madinah, Bu, orang munafik mendapatkan kesempatan. Aisyah berduaan sama si sahabat itu. Padahal apa tadi? Dia nggak tahu tentang kisahnya. Akhirnya langsung apa? Kalau andai kata ada HP pada saat langsung diprotek, dicepret. Langsung disebarkan di medsos. Aisyah berselingkuh. Dan langsung tersebar kemana-mana. Di antara manusia itu ada orang yang imannya lemah. Sebetulnya dia itu nggak menyebarkan, tapi termakan fitnah, akhirnya ikut-ikutan juga. Maka orang beriman jika mendapati aib itu langsung segera tabayun, menutupi. Ini bukan berarti membiarkan kesalahan, enggak. Jika ada saudara yang punya kesalahan, langsung kasih nasihat, tabayun, perbaiki. Itu sikapnya orang beriman. Tapi itu tidak berlaku bagi orang munafik. Orang munafik jika melihat keburukan aib, langsung aibnya disebarkan. Suka sekali berbicara mengenai aibnya orang beriman. Dan ini, Bu, tidak hanya pada orang luar terhadap kita. Di antara juga ada suami istri. Tidak boleh seorang istri membicarakan aib suaminya. Atau sebaliknya, jangan sampai seorang suami berbicara tentang aibnya istri. Terkadang kan guyon-guyon gitu sama ibu-ibu. Suaminya dibikin guyon, akhirnya apa? Membicarakan banyak kekurangan suaminya. Itu kalau tidur, ya Allah, suaranya itu loh. Nah itu, ini apa? Meskipun sesuatu kayaknya sepele itu, tapi tidak boleh. Bagaimanapun Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka para istri libas, pakaian milik kalian. Wa antum, kalian juga pakaian buat istri. Satu sama lain saling menutupi kekurangan. Tidak ada seorang yang gak punya kekurangan, semua pasti punya kekurangan. Maka orang beriman sebagaimana sikapnya saling menutupi, memperbaiki, menasehati, menyayangi. Tapi bagi orang munafik enggak. Mereka tidak bisa melihat kecuali yang buruk, mereka tidak bisa mendengar kecuali yang buruk, mereka tidak bisa berbicara kecuali yang buruk. Kalau orang beriman cukup berkata yang baik-baik. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik ada kalanya diam itu emas. Jika tidak bisa berkata yang baik, lebih selamat. Berapa banyak
kerusakan yang menimpa seseorang itu sebabnya karena ucapan sendiri. Maka lebih baik kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Itu bagi orang beriman. Tapi bagi orang munafik enggak tadi. Enggak bisa berbicara yang baik. Maka mengatakan summun bukmun umyun, bisu, tuli, buta. Maksudnya bukan enggak bisa melihat, enggak. Dia bisa melihat, tapi enggak bisa melihat yang baik. Tidak bisa mendengar, maksudnya tidak mendengar yang baik. Tidak bisa berbicara, tidak bisa yang baik. Kalau orang beriman kebalikannya. Orang beriman harus bisa berkata yang baik. Orang beriman harus bisa mendengarkan yang baik-baik saja. Andai kata dia mendengarkan sekian ratus berita, ambil yang terbaik. Allah mengatakan fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Sifat kemunafikan jika segera tidak diobati, tidak selesai darinya, khawatir Allah tutup pintu hidayah, Allah tambahkan penyakit kemunafikan, akhirnya tidak bisa kembali lagi. Dari sini Bu ya, menjadi pesan ya. Kenapa kita mengetahui, kenapa kita belajar tentang sifat-sifat orang munafik? Satu, agar kita menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Bahaya gak Bu? Bahaya. Kedua, minimal kalau kita mengetahui orang-orang munafik dengan 1, 2, 3 perbuatan tadi, kita bisa waspada. Bukan suudzon. Ada suudzon, ada waspada. Kalau suudzon menjas orang itu buruk melakukan hal demikian. Tapi kalau waspada demi keselamatan pribadi. Ternyata dia ini dan itu, berarti waspada. Kalau mendengarkan berita dari dia, jangan langsung percaya. Kalau sedang dengan dia, lebih hati-hati. Karena namanya munafik tadi di antara sifatnya bermuka dua. Di sini ngomongnya A, di sana ngomongnya B. Kalau sudah tahu tentang sifat-sifatnya, waspada. Agar kita terhindar dari keburukannya. Sebagaimana misalnya kita tahu ini orang perokok. Pertama, jangan sampai kita terpengaruh. Yang kedua, jangan sering-sering dekat sama dia. Kenapa? Agar tidak dapat asapnya, perokok pasif kata orang itu. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Allah ta'ala bisawab. Ada pertanyaan seputar tentang sifat-sifat orang munafik? Ya. Yang bertanya saya kasih hadiah. Hadiahnya ada jus. Biasanya hadiah dari panitia, Bu. Nah, waalaikumsalam. Bu Vivi ya? Bu Vivi. Ya. Bu, suaranya apa, Bu? Kurang terdengar di saya. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waktu pernah kejadian yang pengumuman di WTC itu yang Amerika Ustaz ya? Umat muslim itu terang. Ya. Kita juga disakiti. Teroris. Ya. Jadi supaya tidak terlihat bahwa mereka muslimah. Nah itu akhirnya banyak yang melepas ya. Saya juga dengar kitab itu. Itu bagaimana ya Ustaz yang hukumnya? Kalau misalnya kalau dia mengatakan kalau dari perkataan dia bukan muslim, kan juga itu kan tidak terlihat. Nah kalau wanita sedang tutup aurat gitu ya, mereka harus membuka. Itu bagaimana ya Ustaz ya hukumnya ya untuk menyelamatkan diri gitu Ustaz? Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, darurat yang diperbolehkan ketika mengancam nyawa. Ya benar apa? Bahwasanya jika dia tidak melepas maka akan terancam nyawanya. Maka jika sudah diketahui darurat yang pasti,
Jika dia tidak melakukan ini, ya, maka dia akan dibunuh. Maka saya itu apa? Boleh dalam keadaan darurat. Namun ya mengenai tentang WTC, justru malah cerita yang sampai ke saya itu tuh malah banyak yang masuk Islam. Gitu. Itu sisi lainnya tentang WTC. Kenapa? Akhirnya banyak orang itu mengkaji tentang Islam. Dan jika keadaannya sudah tidak aman bagi dia dan agamanya khususnya, maka dia bisa mengambil jalan yang lain. Apa itu? Hijrah. Jadi ada kalanya, jadi hijrah itu tidak hanya di zaman Nabi. Ada namanya hijrah dalam ketaatan. Ketika dia di sebuah negeri yang terjadi peperangan, yang dia tidak bisa menyelamatkan agama dia, maka dia bisa mengambil sikap hijrah ke negeri kaum muslimin. Ini salah satu solusi. Jadi mengenai pertanyaan tadi, boleh ya tadi apa? Seperti kisahnya Ammar bin Yasir pada saat darurat. Dinamakan darurat ketika menghilangkan nyawa, atau dia bisa memastikan ini bisa merusak kehidupan dia. Jadi misalnya ya, benar-benar dia ditangkap, diancam, kalau tidak melepas hijabnya, dia akan dibunuh, boleh. Ustadz, seandainya dia tidak melepaskan, tetap memakai meskipun dibunuh, boleh enggak? Boleh, haknya dia. Dan rukhsah ini itu hanya untuk orang beriman. Untuk seorang nabi tidak berlaku. Kalau seorang nabi diancam, tetap dia harus mengatakan tidak. Bagi seorang nabi. Tapi bagi orang beriman ada rukhsahnya. Jadi apa? Beratnya apa? Tugasnya seorang nabi berat. Dan Bu sedikit apa? Saya tambahkan kisahnya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal pernah kena fitnah. Di zamannya ada fitnah bahwasanya Quran itu makhluk. Maka semua ulama yang tidak mengatakan Quran adalah makhluk, dia akan dicambuk. Maka semua ulama-ulama yang keberatan, berat, itu bertakiyah. Taurat, Injil, Zabur, Furqan, ini makhluk. Siapa tangannya ini? Karena apa? Ingin tauriyah. Gitu. Tapi itu tidak berlaku pada Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dipenjara dan dipecut. Sampai suatu ketika dia itu pernah dipecut gak kuat. Akhirnya di malam hari itu ada seseorang gelap gulita dalam penjara, seseorang yang tiba-tiba mendatangi kamarnya Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, engkaukah namanya Imam Ahmad? Oh iya. Wahai Imam, aku ini penjahat, tapi muslim, yang sudah ditetapkan dalam catatannya raja, aku akan dipecut dengan 1000 sekian ratus pecutan. Dan aku ketika dicambuk setiap hari, aku bersabar. Dan aku bersabar di jalannya setan. Aku dipecut karena minum khamar, berbuat kejahatan, sehingga kena pecut. Maka wahai Imam Ahmad ibnu Hanbal, engkau di atas jalannya Allah seharusnya lebih sabar. Kata Imam Ahmad, awalnya saya berat. Ketika mendengarkan perkataan si I tadi, aku semakin bangkit imanku. Dan aku menanyakan, siapa namamu? Al-Haytham, Abul Haytham. Akhirnya Imam Ahmad ketika nanti selesai dari penjara, kemudian dilepaskan. Dan nanti kerajaan yang Mu'tazilah digulingkan. Imam Ahmad berdoa. Setiap berdoa mengatakan, Rahimallahu Abul Haytham. Semoga Allah merahmati Abul Haytham.
Sampai anaknya bertanya, wahai bapakku, kenapa setiap engkau doa mengatakan semoga Allah merahmati Abul Haisam? Kenapa engkau dengan dia? Dia mengatakan tidak. Akhirnya diceritakan, dulu ketika aku di penjara, kemudian dicambuk, dan aku berat dengan cambukan yang ditetapkan kepada aku. Ternyata ada tiba-tiba seorang laki-laki, seorang penjahat, yang dia ditetapkan cambukan 1000 sekian ratus. Dan dia mengatakan, wahai Ahmad, aku dicambuk di jalannya setan saja, wah sabar. Apalagi engkau di jalannya setan. Jadi penjahat menasihati imamnya. Ini di antara kisah itu, Mas ini. Orang yang berbuat kejahatan itu ada ujian juga. Orang yang berbuat ketaatan juga ada ujiannya. Jika yang berbuat kemaksiatan saja sabar, seharusnya yang dalam ketaatan jauh lebih sabar. Demikian. Jadi apa? Ini sebatas tambahan saja. Jadi jika memang benar-benar mengancam nyawa, boleh. Tapi itu rukhsah. Seandainya dia mempertahankan, kemudian dibunuh, syahid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar selamat dari segala macam sifat-sifat kemunafikan? Karena di masyarakat ini banyak sekali ya Ustaz ya, potensi untuk Berbuat. kita terjerumus dalam sifat kemunafikan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Yang nanya yang mana? Oh, ada. Saya mencari sana sini gak ketemu. Bu, jazakillahu khairan atas pertanyaan. Bagaimana kiat-kiat menghindari sifat kemunafikan? Tadi Bu, dengan mempelajari sifat-sifat kemunafikan. Dengan kita mempelajari tentang sifat-sifat kemunafikan, kita tahu, oh A, B, C ini sifat-sifat kemunafikan agar kita terhindar. Yang kedua, ya, senantiasa mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Di antaranya apa? Kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat-sifat kemunafikan. Yang ketiga, mengetahui tentang akibat buruk dari sifat kemunafikan. Kalau aku berbuat kemunafikan, nanti akan ada hukumannya, akan ada perbuatan buruknya. Tidaklah seseorang membuat makar, melainkan pasti akan menimpa dirinya. Sehingga dengan dia mengetahui tentang akibat buruk berbuat kemunafikan, dia akan terjauhkan darinya. Ya, seperti kayak orang itu mengetahui tentang bahayanya penyakit. Kalau dia tidak tahu, dia gak akan takut. Tapi kalau dia tahu tentang penyakit-penyakit, sehingga dia, oh ini apa? Ini penyakit yang bahaya, ini yang tidak. Dengan dia mengetahui tentang bahaya-bahaya kemunafikan, dia akan lebih bisa menghindari dari sifat-sifat kemunafikan. Sehingga belajar dengan sifat-sifat kemunafikan bukan berarti menjadi orang munafik, enggak. Kenapa kita belajar sifat-sifat orang munafik? Bukan untuk menjadi orang munafik, bukan, tapi untuk menghindari keburukan. Perkataan Ali bin Abi Thalib, araftu syarra laisa li syarri. Aku belajar keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan. Terkadang kita itu perlu tahu tentang apa? Trik-trik orang yang jahat. Apa tujuannya? Agar kita tidak terjerumus dalam kejahatan. Contoh nih Bu, mengetahui ini khomer sama enggak khomer, penting enggak? Ini daging babi, ini daging ayam. Ini khomer, ini enggak khomer. Terkadang perlu. Apa tujuannya? Agar kita tidak terjerumus. Dari kampung enggak tahu tentang khomer, diajak main ke hotel. Di hotel dikasih minuman bintang. Karena tidak tahu dia minum, akhirnya mabuk. Kenapa dia sampai mabuk? Karena nggak tahu dengan minuman ternyata ini khomer. Terkadang kita itu mengetahui sesuatu agar kita terselamatkan dari keburukan itu. Demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.